Selanjutnya adalah perintah annotation atau anotasi. Nah, untuk anotasi ini berfungsi sebagai pemberi informasi dalam kita menggambar atau membuat sebuah gambar kerja. Nah, itu meliputi ada angka. Nah, angka ini akan menjelaskan tentang nanti panjang atau besaran dan sebagainya. Lalu setelah itu adalah nama atau pemberian nama. Nah, ini tergantung dari yang ingin diinformasikan. Nah, misalkan denah atau mungkin nanti di detail atau usuk dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang ingin kita pelajari adalah linear. Nah, linear ini berfungsi sebagai pemberi informasi untuk pemberi informasi panjang atau jarak dari rentangan sebuah bangunan atau mungkin bisa dalam gambar kerja ya di sini. Nah, akan saya contohkan di sini. Misalkan saya ingin membuat line. Nah, ingin membuat line dengan panjang 50. Nah, misalkan saya membuat seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar line ini dapat terdefinisikan sebagai line yang mempunyai jarak 50? Karena di sini tidak ada, jadi kita menggunakan perintah linear. Nah, untuk menggunakannya sangat mudah sekali. Ini untuk linear ada di sebelah sini ya, di anotasi, annotation, lalu di atas di sebelah sini. Nah, ini untuk tanda panah di bawah bisa diklik. Nah, setelah itu ada linear, kita klik. Nah, setelah itu pilih ujung atau titik pertama yang ingin didefinisikan. Nah, yang pertama ini. Lalu setelah itu pilih titik kedua. Klik. Nah, setelah itu akan muncul linearnya dengan panjangnya terdefinisikan sebagai terdefinisikan sebagai line dengan panjang 50. Nah, setelah itu atur jarak dari line tadi ke informasi atau linearnya. Nah, ini bisa diatur sedemikian rupa. Nah, misal katakanlah jaraknya 15. Setelah itu enter. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan linear seperti ini untuk garis lurus. Nah, bagaimana untuk menggunakan garis yang mendatar ke bawah? Nah, akan saya contohkan sekali lagi. Misal saya membuat line di sini. Nah, setelah itu katakanlah ukurannya adalah 75. Lalu saya enter. Nah, setelah itu saya akan menggunakan linear sekali lagi di sini. Bisa dilihat linear. Lalu saya pilih garis yang atas. Setelah itu yang bawah. Nah, ini bisa ditarik sesuai dengan keinginan. Maksudnya bisa ditempatkan sesuai dengan keinginan. Bisa di atas, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini saya contohkan di sebelah kiri. Nah, setelah itu misal untuk jaraknya kira-kira di sini sudah nyaman atau sudah terlihat oke, ini bisa diklik. Nah, maka akan linearnya akan menginformasikan bahwa line ini mempunyai panjang 75 dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan garis miring atau garis yang bersudut? Nah, contohnya saya akan buat garis dengan panjang 45. Lalu untuk kemiringannya 45 juga. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakan linear seperti ini bisa dilihat, klik ya. Nah, maka tidak akan terdefinisikan sebagai 45 karena ini garis yang miring. Nah, maka untuk menggunakannya bisa dengan menggunakan alignment. Nah, ini bisa dilihat untuk tutorial berikutnya.